Naam qad yatahaqqaqu, sungguh kebenaran ikhlas. Ikhlas itu sah gitu ya, sah, benar. Fi ba'dil a'mali, dalam sebagian amal-amal, li awamil mukminina, bagi awamul mukminin, bita'amuli, dengan perbuatan yang diusahakan, watakallufi, dan dengan pembebanan, walaupun fil jumlati, di dalam jumlah atau hal itu termasuk di dalam ikhlas. Ya seperti dia dalam berbuat apa saja itu ya bisa ikhlas, bisa sah, tapi harus diusahakan. Kebenaran keikhlasan di dalam sebagian amal-amal awamul mukminin, orang mukmin pada umumnya, meskipun dengan diusahakan ataupun dengan pembebanan, itu ya tetap sah keikhlasannya. Jadi ya tetap bisa dikatakan ikhlas mereka itu dalam beramal. Walakin al-ikhlasu alladzi nahnu fi sadadi bayanuhu, tetapi keikhlasan yang hendak kami tuju, hendak kami maksud untuk kami jelaskan, wa al-ikhlasu fi jami'il af'ali, yakni keikhlasan yang menyeluruh di dalam semua af'ali, perbuatannya. Fi jami'il af'ali, di dalam seluruh perbuatannya, wal aqwali, dan perkataannya, wal harokati, dalam geraknya, was sakanati, dan dalam diamnya, min ghairi ta'amuli wa takallufi fihi, dengan tanpa ya diusahakan ataupun dengan tanpa pembebanan di dalamnya. Jadi ikhlas yang kami maksud di sini ini keikhlasan yang kami maksud, kami akan jelaskan, yaitu keikhlasan di dalam semua perbuatan, perkataan, gerak, dan diam, dengan tanpa diusahakan atau dengan tanpa terbebani di dalamnya. Bukan karena diusahakan sudah ya otomatis keikhlasan itu muncul. Nah, itu. Wa husulu hadzal ikhlas, dan pencapaian ikhlas seperti ini manutun biintifai, dengan peniadaan atau melenyapkan al-ilahati, Tuhan-Tuhan, al-afaqiyati, yang afaki atau Tuhan-Tuhan afaki, wal anfusiyati, dan Tuhan-Tuhan anfasiyah, melenyapkan Tuhan selain Allah, baik yang berupa afak yang ada di alam semesta ini, di luar diri kita, ataupun Tuhan yang ada dalam diri kita, Tuhan-Tuhan nafsani. Alladzi huwa marbutun bil fana'i wal baqa,
yang mana hal ini terikat dengan fana dan bako. Wal wusulu bil wilayati al khossati, dan sambungnya atau ketersambungannya dengan wilayah atau kewalian al khossati yang khos. Jadi untuk mencapai keikhlasan yang tanpa terbebani, tanpa diusahakan atau otomatis, itu tergantung dengan kelenyapan atau ketiadaan Tuhan-Tuhan selain Allah yang berupa afaki maupun anfasi. Hal ini terikat dengan fana dan bako serta ketersambungannya dengan kewalian atau wilayah yang khusus. Wal ikhlasu alladhi yahtaju fihi ila ta'ammuli wa takallufi, atau ikhlas yang membutuhkan ila ta'amuli, pada pengusahaan, watakalufi dan pembebanan. Jadi ikhlas yang ikhlas tapi butuh perjuangan gitu, butuh diusahakan, butuh ditekankan sehingga bisa ikhlas. Itu la yakunu lahu dawamun, hal itu tidak bisa langgeng. Wala buddha, maka tidak boleh tidak, min sukuti takallufi fi husuli dawami, maka tidak boleh tidak min sukuti, menjatuhkan pembebanan, min sukuti takallufi, menjatuhkan pembebanan fi husuli dawami, dalam mencapai kelanggengan. Alladzi huwa, yang mana hal itu martabatu hakul yakin, yaitu martabat hakul yakin. Wa auliya Allahi ta'ala, dan para kekasih Allah ta'ala. Wa auliya Allahi ta'ala, wa auliya Allahi ta'ala, dan para kekasih Allah ta'ala. Ulama yaf'alunahu, setiap mereka itu berbuat, yaf'alunahu Allah jalla wa'ala, mereka itu berbuat hanya untuk Allah. Semua perbuatannya itu memang hanya untuk Allah. La li khutudzi nufusahum, bukan untuk mengikuti langkah-langkah nafsu mereka. Kanat bida'ul haqqi subhana, karena jiwa mereka itu bida'ul haqqi, telah diserahkan kepada Allah Ta'ala. Wala hajatan lahum, sehingga mereka tidak perlu ila tashihin niyati, untuk meluruskan niatnya, fi husulil ikhlasi, dalam mencapai ikhlas.
Wa inna niyatahum, karena sungguh niat mereka qad sohat, sungguh telah soheh, telah benar atau sehat, bil fana'i billahi, dengan fana billah, wal baqoi billahi, dan baqo billah. Wa inna syahsyon, maka sungguhnya seorang, masalan, semisal atau umpamanya, idza kana asiron, ketika seorang itu tertawan atau ditawan, biyadi nafsihi, di tangan nafsunya. Apabila seorang itu tertawan oleh nafsunya, fakulama yaf'alhu lahdha nafsihi, maka setiap apa yang dikerjakannya, nah pekerjaan itu ya atas dasar nafsunya. Jadi sekejap yang dia kerjakan pun akan karena dorongan nafsunya. Nawa au lam yanwa, baik dia berniat atau tidak, dalam dia berbuat itu ya karena dorongan nafsunya, karena sudah tertawan tadi. Wa mata zala ta'allaqahu binafsihi, dan kapan dia sudah hilang ketergantungannya kepada nafsunya, wa takhallasa min rubqati wa raqiyatiha, dan dia sudah ikhlas atau sudah menjadi ikhlas, menjadi murni dari ikatan, ya sudah terbebas dari ikatan nafsunya tadi ya. Wa hasala badluhu ta'allaqa bil haqqi, lah pasti saja dia akan hanya tergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi nek orang itu sudah lepas dari ketergantungan nafsunya, dia sudah ikhlas, sudah murni dari keterikatan itu, maka yang didapatkan adalah akan tergantung kepada Allah. Wala jaroma yaf'al ulama yaf'al humlahu nawa au lam yanwa, ya maka pasti saja nek sudah seperti itu, ya setiap apa yang dikerjakannya itu ya dia berbuat hanya untuk Allah, baik berniat ataupun tidak. Jadi orang itu sudah membebaskan ketergantungan nafsunya, semua perbuatannya itu ya otomatis hanya untuk Allah, entah dia niat atau tidak. Fa inna niyata, karena sungguhnya niat, innama yahtaju ilaiha, hanya saja niat itu yang dihajatkan kepadanya, pada Allah, fi muhtamali, di dalam pembawaannya. Wa ammal
muta'ayyana fala hajatan fihi. Adapun yang tertentu sudah jelas, sudah tertentu, maka tidak perlu untuk menentukan hajatnya. Fala hajatan fihi, maka tidak perlu di dalamnya ila at-ta'yini, kepada takyin atau menentukan. Jadi nek niat itu yang dituju itu sudah pasti, kan tidak perlu lagi menentukan, kan gitu. Dia berbuat ini, buat itu sudah pasti karena Allah. Semua hidupnya itu sudah hanya untuk Allah. Jadi dia tidak perlu menentukan saya itu niatnya apa, ini tidak perlu lagi. Saya berbuat ini itu ya hanya untuk Allah, sudah otomatis. Fala hajatan fihi ila ta'yin, maka tidak perlu menentukan lagi niatmu apa tuh, itu tidak perlu karena sudah pasti. Orang yang sudah ikhlas tadi, sudah murni, itu ya sudah hanya untuk Allah semuanya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Hal itu merupakan anugerah Allah yang diberikannya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzu fadlin adzim, dan Allah itu pemilik anugerah yang agung. Wasahibul ikhlas, adapun orang yang pemilik jiwa yang ikhlas, ya, jiwanya sudah ikhlas murni karena Allah. Kita setiap mau sholat menyatakan itu, ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, kan, gerakku, itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Nah itu nek sudah mapan dalam jiwa, lah itu tidak perlu punya niat yang macam-macam, sehingga dia berbuat apapun juga hanya untuk Allah. Lah kok sudah bisa seperti itu anugerah yang agung dari Allah. Ketika kita berbuat sesuatu, ya memang karena Allah saja. Nah itu sudah satu anugerah. Lah sahibul ikhlas tadi, pemilik jiwa yang ikhlas, ada imi, yang langgeng, yang sudah mapan, ya sudah jiwanya sudah seperti itu terus. Wa huwa minal mukhlasina. Nah dia disebut mukhlasin. Bi fathil lami, dengan di fathah lamnya, dibacanya mukhlasin. Wa man la dawamu fi ikhlasihi, waman, dan bagi orang la dawama, yang tidak langgeng fi ikhlasihi, dalam ikhlasnya, bal huwa fi kasbil ikhlasi, tetapi dia tidak langgeng, tetapi dia itu tetap atau dalam pekerjaannya itu ikhlas daiman. Jadi fikas bil ikhlasi, di dalam pekerjaannya itu ikhlas daiman, khali langgeng. Fahuwa minal mukhlisina bikas roti lami, lamnya dikasroh jadi mukhlisin. Jadi nek ikhlas itu urung langgeng kuwi jenenge mukhlisin. Jadi setiap mau berbuat dia niatkan dulu. Setiap berbuat niat karena Allah. Saya itu
begini karena Allah, saya mau ini karena Allah. Tapi dia bisa langgeng, bisa terus seperti itu dalam setiap perbuatannya, maka disebut mukhlisin. Nah, sudah tanpa beban dia berbuat, ya emang karena Allah, namanya mukhlasin. Wasyatani, dan sesuatu ma bainahuma, di antara keduanya. Wa naf'u, dan manfaatan. Alladzi yahsilu fil ilmi wal amali, yang dihasilkan di dalam ilmu dan amal. Min tariqi sufiyati, dari thariqah sufi. Wa huwa, dan ia antakuna al-ulumu al-kalamiyatu, antakuna, hendaklah ada al-ulumu, ilmu, al-kalamiyatu, ilmu kalam, al-istidlaliyatu, yang kasfiyatan, yang menghasilkan ketersingkapan. Wa antahsilu yusra, dan menghasilkan kemudahan atama, yang sempurna. Fi adai a'mali, dalam melaksanakan amal-amal. Wa an yazula, seandainya turun al-kaslu, kemalasan, an-nasi'u, yang bangkit, min janibin nafsi, dari arah nafsu, wa syaitoni, dan setan. Wa hadza sa'adatu takunu nasibu man, dan inilah kebahagiaan yang menjadi nasib seseorang. Wassalamu awalan wa akhiran.